Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman, NIM 21086230. Di sini saya akan berpidato tentang pengaruh media sosial terhadap komunikasi dan hubungan manusia. Media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan berbagai platform lainnya telah mengubah cara kita berkomunikasi dan menjalin hubungan. Pada dasarnya, media sosial adalah alat yang kuat yang dapat membantu kita terhubung dengan orang lain, tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada cara kita berinteraksi dan berhubungan satu sama lain. Pertama-tama, mari kita bahas dampak positif dari media sosial pada komunikasi dan hubungan manusia. Media sosial itu memungkinkan kita untuk tetap terhubung dengan teman, kerabat, atau keluarga yang jauh, sehingga jarak fisik tidak dapat lagi menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Ini juga memungkinkan kita untuk merayakan momen penting bersama seperti ulang tahun atau lebaran atau peristiwa-peristiwa istimewa lainnya. Bahkan ketika kita terpisah sangat jauh sekali jaraknya. Selain itu, media sosial telah menjadi suatu platform yang bagi banyak orang untuk berbagi pikiran, ide, ataupun juga pandangan. Hal ini telah menguatkan gerakan sosial atau aktivis di seluruh dunia. Misalnya adanya protes atau misalnya kampanye sosial itu biasanya seringkali dikoordinasikan melalui media sosial. Media sosial itu memungkinkan lebih banyak orang untuk bergabung dan dan dalam perjuangan yang mereka yakini. Namun halnya dengan banyak perkembangan teknologi, media sosial juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah masalah privasi. Ketika kita membagikan informasi pribadi di media sosial, kita harus waspada terhadap risiko bahwa informasi tersebut bisa jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan. Selain itu, media sosial juga memberi ruang untuk penyebaran berita palsu atau hoax. Informasi yang tidak benar dapat menyebar dengan mudah dan dapat mempengaruhi pandangan dan perilaku banyak orang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu bersikap kritis dan memverifikasi informasi sebelum kita mempercayainya. Dalam hal komunikasi pribadi, media sosial ini juga dapat memiliki dampak negatif. Terkadang kita lebih cenderung memilih berkomunikasi itu melalui pesan teks, chat, atau misalnya melalui call daripada berbicara secara langsung. Ini dapat mengurangi kualitas komunikasi kita dan menghambat kemampuan kita untuk membaca bahasa tubuh dan juga ekspresi wajah yang merupakan bagian yang terpenting dari komunikasi manusia. Dampak media sosial pada hubungan pribadi juga patut kita perhatikan. Terlalu sering kita melihat pasangan yang misalnya ada di restoran atau di kafe sibuk dengan ponsel mereka masing-masing. Bukannya berinteraksi satu sama lain, ini tuh bisa merusak
kualitas hubungan dan menyebabkan perasaan terasing satu sama lain. Selain itu, media sosial juga bisa menjadi sumber konflik dalam hubungan. Misalnya komentar atau perasaan yang terlalu terbuka di media sosial itu dapat menyebabkan ketegangan atau pertengkaran. Misalnya membagikan terlalu banyak tentang hubungan kita di media sosial juga dapat mengundang opini dan kritik dari orang lain. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga keseimbangan yang baik antara menggunakan media sosial secara positif dan menghindari dampak negatifnya. Yang pertama itu kita harus selalu ingat tentang privasi dan keamanan online. Kita tuh jangan pernah mengungkapkan informasi pribadi yang sensitif di media sosial. Kita dapat memperbarui pengaturan privasi secara teratur. Yang selanjutnya yaitu kita tuh perlu menjadi pengguna yang sadar saat kita melihat berita atau informasi di media sosial. Kita tuh harus selalu bertanya tuh dari sumber. Kita tuh harus melihat berita atau informasi di media sosial tuh harus melihat dari sumber mana informasi itu berasal. Terus apakah informasi itu dapat dipercaya? Berpikirlah dengan kritis dan jangan terlalu mudah percaya apa yang ada di internet dan apa yang kita baca di internet. Dalam hubungan pribadi, penting untuk memberikan waktu berkualitas satu sama lain. Cobalah untuk mengurangi penggunaan media sosial saat kita berkumpul misalnya dengan teman atau dengan keluarga kita di rumah. Kita harus berkomunikasi. Atau mungkin juga dengan pasangan. Sebaiknya kita berbicaralah dan berinteraksilah dengan sepenuh hati. Terakhir mungkin penting juga untuk berbicara terbuka dengan teman, keluarga atau sahabat tentang bagaimana kita menggunakan media sosial dalam hubungan ini. Ini dapat membantu menghindari konflik dan membuat keputusan bersama tentang apa yang nyaman dan tidak nyaman. Jadi pada akhirnya media sosial adalah alat yang kuat yang memiliki potensi baik dan buruk dalam pengaruhnya pada komunikasi dan hubungan manusia, tergantung pada cara kita melakukannya. Media sosial dapat memperkuat atau melemahkan kualitas hubungan kita. Jadi mari kita semua berusaha untuk menjadi pengguna media sosial yang cerdas dan juga menjadi pengguna media sosial yang bertanggung jawab di dunia daring ini. Terima kasih. Baiklah, itulah pidato singkat saya tentang pengaruh media sosial terhadap komunikasi dan hubungan manusia. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.